tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan malam hari ini Kau mampu berbicara dalam hidup kami Tuhan. Nyatakan isi hatimu kepada setiap kami Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Angkat tangan kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sambut kebenaran firman Tuhan malam hari ini sama-sama. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Teduhkan hati, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan di tempat ini Tuhan bersama dengan semua jemaat-Mu yang menyaksikan live streaming ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami sudah boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan dimanapun kami berada. Walaupun secara jarak kami berpisah, tetapi secara roh kami satu dalam Tuhan. Kami menyembah mengagungkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan ketika kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami, hadirat-Mu dicurahkan. Setiap kami bersama dengan setiap jemaat-Mu yang menyaksikan, yang terhubung melalui live streaming ini, kami percaya kami semuanya pasti diberkati. Kami pasti terima berkat, terima sukacita. Doa kami Tuhan, siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, karena kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami rindu Tuhan, kami ingin siap lebih lagi untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Jamah, ubahkan hati kami Tuhan bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar. Hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan saat sore malam hari ini menyampaikan firman-Mu, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa, mohon ampun Tuhan. Jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hambanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan Tuhan, tapi kami punya iman. Walaupun hanya manusia biasa, ketika ada di tangan Tuhan, sanggup Tuhan ubahkan jadi luar biasa untuk memberkati semua jemaat-Mu. Doa kami Tuhan, berfirman-Lah Tuhan, sehingga benar-benar apapun yang disampaikan bukan dari keterbatasan hamba, bukan dari hikmat hamba, tapi semuanya isi hati Tuhan. Karena yang kami tahu, ketika yang disampaikanlah isi hati Tuhan, sesimpel apapun kalimatnya, pasti ada kuasa. Semua yang menyaksikan, yang mendengarkan, pasti diberkati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Haleluya. Sekali lagi dimanapun saudara berada, dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Haleluya. Saya percaya dalam Tuhan tetap ada sukacita. Amin. Dan dalam sukacita Tuhan ada yang namanya senyuman. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Salam kanan kirimu, depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk jumpai saudara 2-3 orang samping kiri kananmu, depan belakangmu. Berikan senyuman yang termanis dulu. Kalau ada saudara
yang dekat dengan saudara di situ, kalau ada keluarga, ada anak saudara boleh jumpai. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan, sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Senang bisa jumpa saudara sore malam hari ini. Dan sebelum saya memulai khotbah saya mau ajak saudara lihat salah satu video yang cukup viral di Instagram saudara. Coba saudara lihat hari ini, sama-sama kita boleh putarkan, sama soundnya boleh dikeluarkan. Soundnya juga boleh, silakan. Boleh ditahan dulu, sambil stop dulu, sambil boleh keluarkan suaranya. Karena lagunya juga cukup bagus, saudara. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together, this within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears, and when she was happy, so was I. When she loved me, through the summer and the fall, we had each other. That was all. Just she and I together, like it was meant to be. When she loved me. Boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta tiba-tiba taruh video ini di bagian awal khotbah Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, di video itu terlihat sekali bagaimana perjuangan seorang ayah berjuang untuk membahagiakan anak-anaknya saudara. Dia berusaha kumpulin uang koin saudara untuk beli handphone buat kasih buat anaknya karena dia sangat mencintai anaknya. Saya mau bilang saudara, dari mimbar ini saya mau mengucapkan selamat hari ayah buat semua ayah-ayah yang luar biasa di luar sana. Tuhan Yesus memberkati engkau. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Oke, langsung di khotbah saya saudara. Yuk, yang bawa Alkitab, Alkifon juga saudara. Kita mau angkat Alkitab kita. Banyak orang berpikir, Pak Pendeta kok bisa ada hari ayah? Kirain cuma ada hari ibu. Iya, memang kadang-kadang hari ayah suka dilupakan saudara. Padahal hari ayah itu sangat penting. Posisi seorang ayah sangat penting dalam keluarga. Karena ayah adalah imam. Oleh sebab itu pesan saya buat ayah-ayah dimanapun kau berada, jaga hidupmu. Ketika kau jaga hidupmu, istrimu, anak cucumu pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab, Alkifon sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Di mana setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Kita buka Alkitab kita saudara, Kejadian pasalnya yang ke-45, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Sedikit saja saudara. Kejadian pasalnya yang ke-45, ayatnya yang ke-45 sampai ayat yang ke-9, pasal 45 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Jadi 2 ayat saudara. Kejadian pasal yang ke-45, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Kalau saudara ingat ya, boleh naikin volumenya saudara di handphone saudara, laptop saudara supaya lebih maksimal karena ada sedikit perbedaan tone antara full music dengan khotbah. Oke, Kejadian 45 ayat 9 sampai dengan ke-10. Sama-sama kita baca. 3, ya. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Ayat yang berikutnya, ayat ke-10 di sana dibilang apa? Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Sekali lagi kita baca 9 dan ayat yang ke-10. Sekali lagi mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-10. 3, ya. Segeralah kamu apa? Kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah
tunggu ayat 10 di sana dikatakan apa? Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu, saudara. Haleluya. Kalau saudara ingat kisah ini, saudara, mungkin saudara akan ingat tentang sosok seorang Yusuf, karena memang ini kisah seorang Yusuf. Sengaja saya cuma ambil 2 ayat saja, saudara, sebagai yang namanya percontohan, sebagai yang namanya bisa saya bilang sebagai kesimpulan dari kesuksesan yang dialami, yang dicapai oleh seorang Yusuf, saudara. Dalam kisah ini, saudara, Yusuf sudah diangkat jadi yang namanya orang nomor 2 di Mesir, jadi orang kepercayaan di Mesir. Bahkan dia ditempatkan di tanah yang sangat luar biasa, namanya Goshen. Kalau saudara pernah ke Mesir, di Goshen itu, saudara, itu daerah yang sangat subur sekali, saudara, dekat dengan sungai, saudara. Jadi saya mau bilang, saudara, Yusuf benar-benar ada di posisi yang terbaik. Kemudian Yusuf juga punya kuasa dan dapat hak, dapat berkat yang terbaik, saudara. Tapi kalau kita perhatikan sosok seorang Yusuf, saudara, kisah kehidupan Yusuf itu sama seperti jet coaster. Maksudnya gimana, Pak Pendeta? Kalau di Indonesia, apalagi di Jakarta, terkenalnya halilintar, saudara. Bukan halilintar Asia, bukan, saudara. Halilintar dalam arti, saudara, kalau di Ancol, di Dufan, saudara, itu yang jet coaster yang naik turun, saudara. Kehidupan Yusuf sama seperti jet coaster itu, saudara. Maksudnya gimana? Yusuf ngalamin yang namanya kehidupan naik turun yang sangat drastis, saudara. Dari anak yang paling disayang sama bapaknya, tiba-tiba turun drastis jadi budak, saudara, dijual kakak-kakaknya. Dari proses paling bawah jadi budak, tiba-tiba diangkat Tuhan naik jadi kepala di rumah Potifar. Dari sosok yang sangat dipercayakan di rumah Potifar, tiba-tiba turun lagi, saudara, jadi tawanan di Mesir karena yang namanya difitnah, saudara. Tetapi setelah itu dia naik lagi, akhirnya jadi orang kepercayaan dan akhirnya terus diberkati Tuhan. Saya punya iman, saya mau bilang, saudara, di posisi manapun kau hari ini, selama kau setia dalam Tuhan, Tuhan akan terus angkat hidupmu naik dan diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, kita mau lihat, saudara, mau belajar dari kehidupan Yusuf, dari kisah seorang Yusuf ini, saudara. Biasanya orang kalau belajar dari sosok seorang Yusuf, biasanya kalau saudara dengar khotbah bicara tentang Yusuf, yang muncul di pikiran pasti 2 hal. Yang pertama tentang Yusuf tidak kepahitan. Yusuf punya hati yang mengampuni, saudara. Ketika kakak-kakaknya jual dia, ketika dia punya kuasa untuk balas, dia nggak balas, dia nggak marah, tetapi yang ada adalah kasih yang besar buat kakak-kakaknya. Dia punya pengampunan yang besar buat kakak-kakaknya. Itu kenapa banyak sering dibahas bicara tentang Yusuf, bicara tentang dia punya hati yang mengampuni. Yang kedua yang terkenal dari Yusuf adalah sosok yang menjaga kekudusan. Ketika digoda oleh Tante Poti, saudara, Tante Poti goda dia, Yusuf tetap menjaga kekudusan. Dia lepaskan jubahnya. Demi untuk apa? Menjaga kekudusan. Tetapi hari ini, saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat hal-hal lain dari sosok seorang Yusuf. Karena ketika saya pelajari dari kisah Yusuf, saya pelajari sosok seorang Yusuf, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa saya bilang pelajaran yang wow, yang bisa kita ambil untuk kita jadikan dasar dalam kehidupan kita, saudara, untuk bisa mencapai kesuksesan sama seperti Yusuf. Itu kenapa judul khotbah saya hari ini boleh munculkan di layar, saudara. Saya ingin hari ini bicara tentang yang namanya learn other things from Yosef. Belajar hal-hal lain dari sosok seorang Yusuf, saudara. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Yusuf? Poin yang pertama boleh munculkan di layar. Poin yang pertama, waduh, mohon maaf, saudara. Mungkin agak kurang kelihatan di TV, saudara, karena saya pakainya warna hitam, saudara. Tetapi saya mencatat di sini, saudara. Yang pertama, apa hal lain yang bisa kita pelajari dari Yusuf selain bicara tentang hati yang mengampuni dan juga menjaga kekudusan? Bicara tentang apa? Yosef respect the process. Yusuf adalah pribadi yang menghargai proses. Sama-sama bilang sama saya, menghargai proses. Sama-sama bilang sama saya, menghargai proses. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, menghargai proses. Amin. Saya mencatat di sini, saudara, Yusuf adalah orang yang sangat menghargai proses. Kenapa saya bilang begitu, saudara?
Kalau perhatikan kisah Yusuf saudara, sekali lagi Yusuf itu mengalami proses yang sangat-sangat berat dalam kehidupannya. Kalau mengalami proses yang enak, lewatinnya gampang saudara. Tapi kalau proses yang dihadapi sama Yusuf itu nggak gampang. Dia dijual jadi budak, dia difitnah masuk penjara, itu nggak gampang. Dia dibenci sama saudara-saudaranya, itu nggak gampang saudara. Sekali lagi saya mau bilang saudara, Yusuf mengalami proses demi proses, tetapi walaupun proses yang dia hadapi itu berat, Yusuf adalah pribadi yang setia pada proses saudara. Saudara ingat Yusuf saudara ngalamin proses itu sekali lagi nggak gampang saudara. Dari anak kesayangan tiba-tiba dijual jadi budak. Orang kalau udah biasa susah, saya pernah bahas, orang kalau udah biasa susah saudara, tiba-tiba ngalamin kesusahan itu biasa aja. Kenapa? Udah biasa susah. Ketika mengalami kesusahan, udah biasa. Karena kenapa? Udah terlatih untuk susah. Tetapi Yusuf dari anak kesayangan, Alkitab mencatat ayahnya sangat mengasihi dia. Bahkan lebih daripada saudara-saudaranya saudara. Ibaratnya kalau yang lain saudara, yang lain dapatnya baju kaos Tanah Abang saudara. Yusuf tuh dapatnya yang Gucci saudara. Dapatnya yang tulisan LV, Louis Vuitton saudara. Karena kenapa? Ayahnya sangat mengasihi Yusuf. Tiba-tiba Yusuf harus benar-benar menukik tajam kehidupannya. Jadi seorang budak yang bahkan gak punya hak atas nyawanya sendiri saudara. Bayangin saudara. Saya bisa gambarkan budak itu saudara artinya ada di bawah telapak kaki tuannya saudara. Budak itu gak punya hak atas dirinya, bahkan atas nyawanya. Budak itu tuannya bebas lakukan apapun sama budaknya. Benar-benar jatuh sangat dalam saudara. Kemudian yang kedua, dari posisi orang yang dipercayakan saudara. Saya pelajari ketika di rumah Potifar saudara, Yusuf itu benar-benar punya posisi yang sangat penting. Kenapa saya bilang begitu saudara? Yusuf itu punya posisi yang sangat penting karena kenapa? Dia adalah orang yang dipercayakan untuk jadi kepala di rumahnya Potifar. Dia budak tapi dia budak yang spesial jadi kepala. Saya pelajari saudara, budak itu tidak boleh tinggal di rumah tuannya. Tetapi Yusuf tinggal di rumah tuannya, Potifar saudara. Bahkan beberapa tafsiran saudara mengatakan bahwa Yusuf ini saudara diangkat sama seperti anak kandung sendiri saudara. Bayangin betapa posisi Yusuf itu sangat baik, sangat dihormati. Tapi saya mau bilang saudara, dari posisi itu saudara tiba-tiba dia difitnah masuk penjara bawah tanah yang gak enak. Yang nafas aja penuh perjuangan, cuma ada lubang-lubang kecil saudara untuk bisa nafas. Tapi ketika saya pelajari saudara, tidak sedikit pun Alkitab mencatat Yusuf komplain sama Tuhan. Saya mencatat di sini saudara, itu semuanya didasari oleh apa? Karena Yusuf menghargai proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Seperti yang saya bilang tadi, menghargai proses, indikatornya adalah apa? He never complain. Yusuf gak pernah komplain. Yusuf gak bilang, Tuhan kenapa harus begini? Yusuf gak bilang, Tuhan aku udah hidup benar, Tuhan kenapa harus begini? No. Yusuf gak pernah komplain karena dia menghargai proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan izinkan dia alami dalam kehidupannya. Saya mencatat di sini saudara, belajarlah untuk menjadi orang-orang yang menghargai proses. Sama seperti Rasul Paulus dalam pelayanannya saudara. Rasul Paulus adalah orang yang mengalami tantangan demi tantangan dalam pelayanannya. Tapi Rasul Paulus gak pernah komplain saudara. Kalau saudara pelajari Yohanes pernah mengalami tantangan yang berat. Bahkan yang namanya Yohanes pernah digoreng oleh minyak panas saudara. Bahkan di akhir hidupnya dia dilempar ke yang namanya Pulau Patmos saudara. Tapi gak ada sedikit pun komplain keluar dari ucapan Yohanes. Malah saya pelajari Yohanes menghasilkan kitab yang luar biasa, kitab Wahyu saudara. Saya pelajari yang paling dekat dengan kita, Bapak Gembala sidang kita bersama Ibu. Saya pelajari kesaksian mereka. Saudara pernah dengar, mereka udah sukses dalam dunia farmasi saudara. Dalam bisnis mereka udah sukses. Mereka tinggalkan semua itu untuk melayani Tuhan. Dalam proses pelayanan mereka menghadapi tantangan demi tantangan. Bahkan diperhadapkan pada hidup dan mati saudara. Tetapi mereka gak pernah komplain saudara. Semuanya didasari oleh apa?
didasari oleh karena apa? Semua orang ini menghargai proses yang Tuhan izinkan terjadi, saudara. Saya mencatat di sini, saudara. Ayo, saudara, dalam kehidupan kita, kita harus bisa menjadi orang-orang yang menghargai yang namanya proses, saudara. Saudara dan saya, pesan saya dari mimbar, stop complain. Jangan dikit-dikit komplain, dikit-dikit komplain. Saya mau bilang, saudara, complaining doesn't solve your problem, saudara. Kalau saudara komplain terus, masalah saudara nggak akan jadi lebih baik. Malah justru akan memperberat, memperburuk masalahmu. Saya kasih contoh. Misalnya saudara, dalam perjalanan kehidupan saudara. Saya pinjam kursi, olahraga lagi saudara. Ke depan sini biar lebih jelas. Iya. Olahraga. Semangat. Minggu depan udah ketemu kita. Haleluya. Saudara, misalnya dalam perjalanan kehidupan saudara. Saudara berjalan. Tiba-tiba dalam perjalanan kehidupan saudara ada tantangan, ada penghalang. Kalau saudara dalam kehidupan saudara komplain terus, Tuhan kenapa Tuhan? Kenapa ada penghalang? Kenapa ada masalah dalam kehidupanku? Kenapa harus ada ini Tuhan? Pertanyaan saya, apakah itu akan menyelesaikan masalahmu? Apakah itu akan mempermudah masalahmu? No, justru itu akan memperberat masalahmu. Dan tidak akan ada yang berubah dengan keadaanmu. Tetapi ketika kau menghadapi masalah, tantangan, dengan kekuatan, dengan hikmat yang Tuhan kasih dalam hidupmu, you solve the problem. Gimana? Pegel juga? Kelihatan ya? Masih ramping kan saudara? Ya tidak berhubungan sih, gak apa-apa lah, kacau-kacau dikit lah. Minggu depan udah ketemu, haleluya. Saudara solve the problem. Akhirnya apa? Akan ada kemajuan dalam kehidupanmu. Saya mau bilang saudara, begitupun dalam kehidupan kita. Ketika saudara menghadapi tantangan, menghadapi masalah, kalau saudara cuma komplain terus komplain, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Nggak ada keadaan yang akan berubah dalam hidupmu. Tetapi ketika kau solve the problem, saya mau bilang saudara, bersama Tuhan kau bisa mencapai keberhasilan, kemajuan dalam hidupmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, saya balikan dulu kursinya saudara. Haleluya, itu kenapa sekali lagi saya mencatat di sini saudara. Belajarlah untuk yang namanya menghargai proses. Karena kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai dan mengajarkan tentang proses. Sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai dan mengajarkan tentang proses. Kenapa saya bilang begitu? Bisa nggak Tuhan ciptakan langit dan bumi serta isinya dalam waktu 1 detik? Sangat bisa. Kenapa? Dia Tuhan, dia punya kuasa yang besar. Tapi kenapa Tuhan selesaikan semuanya dalam waktu 6 hari plus 1 hari untuk menguduskannya? Karena Tuhan menghargai dan mau mengajarkan tentang proses saudara. Bisa nggak Tuhan pindahkan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian dalam waktu 1 detik? Bisa. Namanya Tuhan, kuasanya tak terbatas. Tapi kenapa Tuhan izinkan 40 hari putar-putar di padang gurun saudara? Karena Tuhan kita menghargai dan mau mengajarkan tentang proses saudara. Bisa nggak ketika murid-murid semalaman gak dapat ikan, terus ketemu Tuhan, Tuhan langsung munculkan, sering ikan yang banyak. Bisa nggak? Bisa. Tuhan kita kuasanya tanpa batas. Tapi kenapa Tuhan izinkan mereka harus dorong dulu tolakan perahunya, harus tebarkan dulu jalannya, baru dapat ikan? Karena Tuhan kita, Tuhan yang menghargai dan mengajarkan tentang proses. Itu kenapa dari mimbar ini saya mau bilang saudara, jadilah orang-orang yang menghargai proses. Karena kenapa? Proses itu baik. Saya mencatat di sini saudara, yang menjadikan buah itu matang, yang menjadikan buah itu enak dimakan apa? Proses. Yang menjadikan seseorang itu jadi bijaksana, itu apa? Proses. Yang menjadikan iman seseorang jadi bertumbuh, itu proses. Yang menjadikan tubuh seseorang jadi kuat, jadi kekar, ototnya jadi kuat, itu proses. Karena namanya bayi, baru lahir, pasti ya lemah. Saya sampai iseng-iseng tadi ambil foto, coba. Biar ada sukacita sedikit. Foto bayi, maaf saya sensor, gak kelihatan sih tapi gak apa-apa, saya sensor sedikit. Namanya bayi, waktu lahir, pasti tubuhnya gini lemah. Tubuhnya, ya begini saudara, apa adanya. Nggak mungkin ada bayi lahir begini. Tuh,
Nggak mungkin bayi lahir langsung berotot begitu saudara. Tetap ada yang namanya proses saudara. Itu kenapa saya mau bilang sekali lagi saudara, saya sangat menghargai orang-orang yang boleh. Nah, balik lagi. Nggak berotot lagi, sudah habis saudara. Itu kenapa saya sangat menghargai orang-orang yang, saya sangat mengerti orang-orang yang ketika dia mencapai badan yang berotot gitu saudara, dia sangat bangga dengan tubuhnya. Saya bisa menghargai itu, kenapa? Karena untuk mencapai itu nggak gampang, butuh proses yang berat saudara. Harus jaga makan lah, harus istirahat yang cukup, harus ngangkat beban yang berat saudara, makanya saya hargai. Ada seorang fitness mania, ketemu pendeta, nanya, Pak Pendeta, pintu gereja masuk dari mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri Pak Pendeta? Pendeta kaget lihat ototnya saudara. Tapi pendeta tetap cool, bijaksana jawab, oh iya, bisa masuk dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Saking dia semangatnya mau nunjukin ototnya, Pak Pendeta, boleh nggak saya masuk dari sebelah kanan dan sebelah kiri sekaligus? Nah itu pendeta beremosi, bodoh amat, terserah lu. Memang kadang-kadang ada orang-orang, oh Tuhan, saking ototnya besar, jalan aja Tuhan. Tapi saya hargai itu, kenapa? Karena mencapai itu penuh perjuangan, proses yang luar biasa. Banyak orang hari-hari ini saudara, mohon maaf, di dunia yang serba instan hari-hari ini saudara, banyak orang jadi susah menghargai proses. Padahal Alkitab jelas bilang proses itu baik saudara. Banyak orang maunya instan. Saya lihat berkaitan dengan otot tadi saudara. Ada seorang pria yang maunya langsung berotot tanpa yang namanya proses. Jadinya begini, coba munculkan. Saudara lihat. Bukan kayak otot tapi kayak tumor jadinya saudara. Karena kenapa? Nggak menghargai yang namanya proses saudara. Sekali lagi saya mencatat di sini saudara, ayo. Sebagai anak Tuhan, belajar dari kisah Yusuf, jadilah orang-orang yang menghargai proses. Karena saya suka kalimat yang bilang begini saudara, tidak ada progres tanpa adanya proses. So, ketika kau sedang diproses, jangan protes. Sekali lagi, tidak ada progres tanpa adanya proses. So, ketika kau sedang diproses Tuhan, jangan protes. Karena sekali lagi, protes, complaining, doesn't solve the problem. Tapi ketika kita mau melakukan bagian kita dengan hikmat, dengan kekuatan yang Tuhan kasih, kita solve problemnya. Saya percaya ada solusi di sana saudara. Ada jalan keluar di sana saudara. Saya tahu hari-hari saudara, proses yang saudara dan saya hadapi mungkin gak mudah. Tapi saya mencatat di sini saudara, hargailah setiap proses yang Tuhan izinkan saudara dan saya hadapi, alami hari-hari ini. Karena di balik proses yang saudara dan saya alami, hadapi hari-hari ini, ada hal indah yang Tuhan siapkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kiri, hargai proses yang Tuhan izinkan. Bilang sama yang ngomong, karena ada hal baik, hal indah yang Tuhan siapkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara. Yang kedua, setelah bicara tentang respect the process, yang kedua, saya mencatat di sini saudara, apa hal lain yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Yusuf? Yang kedua, saya mencatat, Yosef wise in managing blessing, saudara. Atau bicara tentang apa? Yusuf bijaksana dalam mengelola berkat. Sekali lagi, Yusuf bijaksana dalam mengelola berkat. Kalau saudara pelajari kisahnya saudara, bicara tentang sosok seorang Yusuf ini saudara. Yusuf memang sosok yang punya kebijaksanaan dalam memanage, mengelola berkat, mengelola banyak hal saudara. Itu kenapa kan saudara pelajari saudara, ketika Yusuf ada di rumah Potifar, Potifar mempercayakan semua hal tentang pengelolaan, tentang managing rumahnya kepada Yusuf saudara. Bahkan saya mau bilang saudara, Yusuf ini kemampuan managingnya jauh lebih besar, lebih baik daripada Potifar. Coba kita lihat Alkitab kita, Kejadian 39, 4-6. Kejadian pasalnya ke-39, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Kejadian pasalnya yang ke-39, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Boleh munculkan di layar. 3, ya. Maka Yusuf mendapat apa? Kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf apa? Diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada apa?
Kekuasaan Yusuf. Ayat yang berikutnya, ayat 5 di sana dikatakan apa? Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Karena apa? Karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Saudara bisa lihat, saudara. Potifar sangat sadar bahwa Yusuf punya kemampuan managing yang hebat, saudara. Itu kenapa segala yang berhubungan tentang rumahnya dipercayakan kepada Yusuf. Bahkan Alkitab mencatat, bahkan di rumah itu, saudara, kuasa Potifar tidak lebih besar daripada Yusuf bicara tentang pengelolaan rumahnya, saudara. Dan memang Yusuf seorang yang hebat soal pengelolaan. Itu kenapa? Di penjara pun Kejadian 39 ayat 22 sampai 23. Kejadian pasalnya yang ke-39 22 sampai 23. Boleh munculkan. Kejadian pasalnya yang ke-39 ayat 22 sampai 23. Haleluya. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Sebab itu kepala penjara apa? Mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada apa? Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang apa? Yang mengurusnya, yang memanagenya, yang mengelolanya, saudara. Haleluya. Ayat 23. Dan kepala penjara apa? Tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Artinya apa? Kepercayaan penuh. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ini kalau bahasanya Bapak Gembala sidang kita, saudara, punya roh the best, the biggest di bidangnya, saudara. Saya mau bilang bisa dengan jelas kita lihat Yusuf punya yang namanya karunia dalam memanage, dalam mengelola, saudara. Bahkan dimanapun dia ditempatkan, di rumah Potifar, di penjara sekalipun orang bisa melihat bahwa ada karunia dari sosok seorang Yusuf untuk memanage, saudara. Bahkan sekali lagi saya bisa bilang, saudara, kemampuan manage seorang Yusuf itu jauh lebih tinggi daripada sosok seorang Potifar. Dan itu disadari oleh Potifar, saudara. Termasuk di dalamnya memanage tentang apa? Berkat. Saya mencatat di sini, saudara. Coba kita lihat Alkitab kita, saudara. Kita lihat di Kejadian 41 ayat 34 sampai 39. Kejadian pasalnya yang ke-41 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-39. Kebijaksanaan seorang Yusuf bicara tentang memanage keuangan, saudara. Coba munculkan di layar, saudara. Kejadian pasalnya yang ke-41 ayat 34 kita baca sampai 39. 3, ya. Baiklah juga tuanku apa? Firaun berbuat begini. Yakni apa? Menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Ayat yang ke-35. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ayat yang ke-36, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi apa? Di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Ayat 37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. 38, di sana dibilang apa? Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, apa? Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Orangnya apa? Roh Allah, ayat 39 yang terakhir. Di sana dibilang apa? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana sama seperti engkau. Kalau saudara pelajari ayatnya, apa yang sedang disampaikan, apa yang sementara disampaikan, diusulkan oleh seorang Yusuf. Balik lagi ke ayat 34, balik lagi ayat 34, boleh munculkan ayatnya. Ayat yang ke-34 sekali lagi, saudara, kita sedikit belajar hari ini. Sana dikatakan apa? Baiklah juga tuanku, Firaun berbuat begini, yaitu apa? Menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan apa? Dalam ke-7 tahun kelimpahan itu apa? Memungut apa? Berapa? 1/5 dari hasil tanah Mesir. Kalau saudara pelajari, ini bicara tentang apa? 1/5 artinya 20%. Bicara tentang apa? Yusuf lagi bicara tentang
menabung, saudara. Dalam hal memanage berkat, memanage keuangan, ayat ini lagi bicara tentang Yusuf, bicara tentang apa? Menabung, 1/5, 20% dari apa yang didapat ketika masa kelimpahan, disimpan untuk dipakai ketika masa kesukaran tadi, saudara. Saya mencatat di sini, saudara. Saudara dan saya belajar dari kisah Yusuf, bijaksanalah dalam memanage berkat yang Tuhan kasih. Salah satunya indikasi dari bijaksana memanage keuangan adalah apa? Menabung. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya ini orang Kristen anti menabung. Hai? Kok bisa ibu? Iya, ada ayatnya Pak Pendeta. Janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi ini. Karena karat dan ngangap akan apa itu? Saya sampai lupa. Akan merusaknya. Akhirnya apa? Saya nggak pernah mau nabung Pak Pendeta. Biarlah Pak Pendeta, saya nggak mau. Saudara, saya mau bilang saudara, makanya kalau belajar ayat, itu benar-benar dipelajari dengan benar. Perhatikan konteksnya, perhatikan latar belakangnya, pelajari bahasa aslinya, jangan sembarangan. Ayat itu bukan berarti kita nggak boleh nabung. Ayat itu sementara bicara tentang kita harus fokus pada kerajaan sorga, jangan duniawi, bukan jangan menabung. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Kalau saudara menabung untuk kepuasan kedaginganmu, untuk foya-foya, itu kau sementara menabung keduniawian. Tapi kalau kau menabung untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, untuk jadi berkat buat orang, artinya kau sementara menabung untuk kerajaan sorga. Kalau saudara perhatikan kesaksian Bapak Gembala sidang kita bersama ibu, ada satu kesaksian mereka bilang begini, saya bersama istri sampai kosongkan rekening tabungan untuk pelayanan, untuk bangun gereja. Bapak dan Ibu Gembala kita sementara apa? Mereka menabung, tetapi tugasnya, tujuannya untuk apa? Untuk kerajaan sorga. Amin. Makanya hati-hati saudara. Bicara tentang firman Tuhan harus benar-benar kita pahami. Alkitab nggak pernah melarang saudara dan saya untuk menabung. Justru di dalam pengkhotbah ada satu ayat yang jelas sekali bilang apa? Bicara tentang apa? Berinvestasi. Tabur lemparlah roti, bicara tentang apa yang kita punya. Lemparkan dan dalam waktu tertentu akan kembali dengan jumlah yang lebih besar. Bicara tentang investasi saudara. Saya mau bilang sekali lagi, Alkitab nggak pernah melarang saudara dan saya untuk menabung. Justru kita harus menabung. Tujuannya apa? Untuk sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya mencatat di sini saudara, penting bagi setiap kita untuk apa? Punya pemahaman yang benar. Itu kenapa hati-hati saudara. Firman Tuhan itu saudara harus saudara pahami dengan benar. Karena kalau saudara nggak pahami dengan benar, saudara salah menggunakannya, hasilnya bisa keliru. Salah satu kesaksian saya, karena kebanyakan stay at home saudara, jadi sekarang saya itu paling sering mainin mobil. Jadi mobil saya mainin, maksudnya saya beli online barang-barang murah-murah saudara. Saya suka pasang iseng-isengnya di mobil saya. Kemarin saya beli lampu LED untuk headlamp gedenya saudara. Lampunya harganya 60.000 doang untuk dua lampu itu saudara, satu pasang. Kemarin ketika saya pasang saudara, ya gini-gini kan walaupun pendeta saya juga pernah STM dulu saudara. Jadi ya begitu-begitu tahu dikit lah. Akhirnya saya pasang saudara. Selesai pasang, saya nyalain mesin, kemudian dari luar saya pasang lampunya. Tiba-tiba cahaya menyelimuti pandangan saya. Langit seperti terbuka. Tapi ketika saya perhatikan, ternyata bukan. Ternyata lampunya kebalik saudara. Jadi lampunya harusnya nyorot ke bawah, jadi nyorot ke atas, jadi silau. Saya pikir cahaya menyelimuti saudara. Ternyata jadi silau, malah ke saya. Bawahnya jadi gelap. Padahal tujuannya buat nyenter ke bawah. Lampu itu untuk menerangi, tapi karena salah penggunaannya, akhirnya malah jadi keliru hasilnya. Saya mau bilang saudara, begitupun firman Tuhan. Firman Tuhan untuk menerangi langkah kita, untuk menuntun langkah kita. Tapi kalau kita gunakan dengan cara yang salah, hasilnya bisa keliru saudara. Itu kenapa ada seorang pelakor doa sama Tuhan. Tuhan, aku tahu si Joni udah punya udah punya istri Tuhan. Tapi aku doa si Joni jadi milikku. Sebab firman-Mu yang berkata, mintalah apa saja akan diberikan kepadamu. Itu bagusnya gosok balsam di mulut itu saudara. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ayo. Saya mencatat di sini saudara. Belajarlah untuk apa?
bijaksana dalam mengerti segala sesuatu. Karena kenapa? Sekali lagi, bicara tentang berkat Tuhan, belajar dari kisah Yusuf. Yusuf adalah orang yang sangat bijaksana soal mengelola berkat yang Tuhan kasih, saudara. Yang saya percaya, berkat Tuhan tidak pernah kurang buat kehidupan saudara dan saya. Karena kenapa? Alkitab dengan tegas bilang apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Segala keperluan saudara, Tuhan pasti penuhi. Tapi kenapa kadang-kadang sepertinya rasanya kurang? Saya pelajari ada dua hal. Yang pertama, saudara sementara mengukur berkatmu dari perspektif keinginanmu, bukan kebutuhanmu. Yang kedua, saya mencatat di sini saudara, karena saudara tidak memanage keuangan dengan baik. Saudara tidak memanage berkat Tuhan yang Tuhan kasih dengan bijaksana, saudara. Ada orang yang saya kenal, saudara, mohon maaf ya, penghasilannya per bulan 5 juta. Tapi kredit mobil per bulan 5 juta. Dalam hati saya, maksudnya bagaimana itu? Mau hidup bagaimana itu? Cicilan mobil 5 juta, gaji 5 juta itu bagaimana itu, saudara? Mujizat Tuhan. Saya mau bilang, saudara, kadang-kadang Tuhan sudah berkati, tetapi kadang-kadang kenapa akhirnya kerasa kurang karena kita nggak memanage dengan baik. Itu kenapa pesan saya dari mimbar ini, saudara. Sebelum saya tutup poin yang kedua ini, saudara. Bijaksanalah dalam memanage keuangan yang Tuhan kasih, berkat yang Tuhan kasih. Berkat Tuhan nggak pernah kurang. Berkat Tuhan itu pasti mencukupi segala keperluanmu. Oleh sebab itu apa? Sekecil apapun berkat yang Tuhan kasih, bijaksanalah dalam memanagenya. Karena ketika kau setia memanage mulai dari hal yang kecil, janji firman Tuhan akan dipercayakan hal yang besar, berkat yang besar. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, bijaksanalah memanage keuangan. Bilang sama yang ngomong, bijaksanalah memanage berkat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir saudara, sambil saya undang pemain musik, pemain pujian saudara. Yang terakhir, saya mencatat di sini saudara, apa yang bisa kita pelajari dari sosok kisah seorang Yusuf saudara. Yang terakhir boleh munculkan di layar. Yusuf apa? Yusuf adalah seseorang yang memiliki integritas. Yosef has integrity, saudara. Yusuf punya yang namanya integritas. Kejadian 39, kita lihat 8 sampai 10. Kejadian pasalnya ke-39. Ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kejadian pasalnya yang ke-39, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Tetapi Yusuf apa? Menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi apa? Tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah apa? Menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat berikutnya, kemudian dikatakan apa? Sorry, saya nggak bisa ngelihat bagian pojoknya. Silau. Bahkan apa? Di rumah ini tidak ada lebih besar, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap apa? Allah. Ayat 10 di sana dibilang apa? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kalau saudara perhatikan kisah ini saudara, pasti yang diambil apa? Oh, Yusuf jaga kekudusan. Yes, Yusuf jaga kekudusan. Tetapi yang lebih besar daripada itu bicara tentang apa? Yusuf orang yang punya integritas. Amin. Yusuf punya orang yang punya integritas, saudara. Berhari-hari saya pelajari, ada satu tafsiran yang mengatakan kurang lebih 40 hari. Yusuf digoda terus. Dikit-dikit Tante Poti datang, Yusuf, sini. Tapi Yusuf apa? Dia tidak tergoda. Karena apa? Yusuf orang yang punya integritas. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan menjuluki Yusuf man of integrity, saudara. Pria, seorang laki-laki yang berintegritas, saudara. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta integritas itu? Saya ada gambar terakhir. Boleh munculkan di layar. Integritas itu apa? Integritas itu adalah gabungan dari apa yang kita percayai, dari perkataan kita, dan dari tindakan kita. Jadi semuanya sesuai.
antara apa yang kita percayai, prinsip yang kita pegang, antara perkataan kita dan tindakan kita. Itu baru namanya integritas, saudara. Saya mencatat di sini, saudara, integritas sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Hari-hari ini orang yang dipertahankan atasannya pastilah adalah orang-orang yang punya integritas. Hari-hari ini orang yang naik tinggi, saudara, pastilah orang-orang yang punya integritas. Memang kadang-kadang dalam kehidupan kita orang-orang yang punya integritas kadang-kadang dijatuhkan orang. Tapi saya mau bilang, saudara, cepat atau lambat Tuhan akan angkat hidupnya naik dan diberkati Tuhan. Karena kenapa integritas itu penting, saudara? Banyak orang hari-hari, saudara, mohon maaf ya, mengesampingkan integritas. Banyak orang hari-hari, saudara, menjual yang namanya integritasnya, saudara. Hanya karena uang, jual integritas. Hanya karena jabatan, jual integritas, saudara. Mohon maaf ya, jangan jadi orang-orang yang murahan, saudara. Belajar dari Yusuf, dia punya integritas. Cepat atau lambat, orang-orang yang punya integritas pasti diangkat Tuhan naik. Saya belajar dari Bapak Gembala sidang kita. Beliau ketika diperintahkan Tuhan, suarakan perjamuan khusus minyak urapan, ada kuasa di dalamnya. Beliau gak pernah berubah. Dalam tindakan sehari-hari, dalam apa yang beliau sampaikan di mimbar, itu sama sekali tidak berbeda, semuanya sama. Bahkan dalam iman percayanya semuanya sama, karena kenapa? Punya integritas, saudara. Mohon maaf ya, saya suka sedih hari-hari ini, saudara. Banyak orang yang, mohon maaf banget, integritas dianggap satu hal yang sepele, saudara. Ngomongnya luar biasa, pada prakteknya bertolak belakang. Ngomongnya A, pada tindakannya B, saudara. Manusia bisa kau bohongi tapi tidak dengan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita punya integritas, Tuhan lihat kau punya integritas. Sekali lagi ada berkat yang Tuhan siapkan. Bilang sama kanan kirimu, milikilah integritas. Bilang sama yang ngomong, ada berkat yang Tuhan siapkan. Tuhan pasti angkat hidupmu naik dan diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari lebih sungguh lagi, apapun yang terjadi Tuhan, dengan senap hatimu, dengan iman percayamu. Apapun yang terjadi dalam hidup, tak pernah ku ragukan Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Sebab lewati gunung badai Tuhan, dalam lembah yang curam, amin, tak pernah kami ragukan janji-Mu dalam hidup kami. Janji-Mu, mari sama-sama buka hatimu dengan senap hatimu. Berfirman, selamatkan kami. Katakan tiada yang mustahil Tuhan bagi nama-Mu. Amin. Katakan Yesus, ku percaya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai sambil bangkit berdiri, angkat suaramu dengan segenap hatimu. Katakan Kau berfirman. Selamatkan setiap kami. Amin. Bagi-Mu Tuhan, Yesus, ku percaya.
Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Dimanapun kau berada menyaksikan live streaming ini, doa sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, seberat apapun masa hari-hari ini, ingat baik. Hargailah setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Stop complaining. Tapi hargai setiap proses. Karena di balik proses yang Tuhan izinkan terjadi, ada hal baik, hal indah yang Tuhan akan siapkan dalam kehidupanmu. Mari sama-sama doa. Sambil angkat tangan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Amin. Kami beri syukur kami. Ku beri syukur hanya terima kasih. Terima kasih. Mari sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah yang Tuhan berikan di hari ini kepada kami. Kami belajar kebenaran firman Tuhan, bahkan kami berdoa, materaikan firman dalam setiap langkah hidup kami. Agar setiap kami itu cakap sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Dimanapun jemaat di Beres berada yang menyaksikan live streaming pada malam hari ini, kami percaya tanpa terkecuali mereka semua diberkati luar biasa. Maka kami juga berdoa buat hamba-Mu terkasih, yaitu Bapak Pendeta Marcel, Tuhan berkati dalam pelayanan bersama dengan tim pelayanan yang ada, Tuhan berkati. Tuhan Yesus selalu berkati dalam pelayanannya, semakin banyak jiwa akan dimenangkan dan tentunya nama Tuhan terus dipermuliakan. Sebagai wujud rasa terima kasih kami malam hari ini, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Maka kuduskan setiap rupiah persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan. Apapun bentuk persembahan mereka Tuhan, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur ataupun persembahan sulung, Tuhan berkati mereka semua. Kami percaya pekerjaan mereka, studi mereka, usaha mereka, bisnis mereka, bahkan apapun yang mereka lakukan Tuhan selalu membuat berhasil dalam nama Yesus. Inilah persembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus, dalam nama Yesus sama-sama yang diberkati Tuhan dan siap memberi. Boleh sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saudaraku dikasih